pagi semua Bapak Ibu sekalian, Jemaat GPD Tiberias Bogor. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, marilah kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh ada di pagi hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan renungan firman-Mu, biarlah menjadi bekal untuk kami melalui hari kami bersama dengan Kristus. Hamba yang menyampaikan Engkau urapi hingga apa yang disampaikan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tema untuk hari ini, untuk renungan pagi hari ini, yaitu memanfaatkan pengalaman kita. Ayat pokok Ayat pokok hari ini adalah di 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dalam surat dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberikan pandangan yang sangat mendalam tentang penderitaan dan penghiburan. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga sampai 4, dia memulai dengan mengagungkan Allah sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Ayat ini memberikan landasan kuat bagi kita untuk merenungkan bagaimana Allah bekerja melalui penderitaan kita. Pembentukan melalui pengalaman hidup yang pertama, yaitu penderitaan bukanlah suatu yang diinginkan oleh siapapun ya Bapak Ibu. Namun Allah menggunakan sebagai alat untuk membentuk kita. Pengalaman-pengalaman hidup yang berat seperti kehilangan, kegagalan, sakit penyakit, atau tekanan yang lainnya seringkali menjadi sarana Allah untuk mengembangkan karakter kita. Rasul Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan kelima, dan bukannya hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini menunjukkan bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, karakter yang teruji, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang kedua yaitu penderitaan sebagai alat pembekalan daripada Allah. Penderitaan tidak hanya membentuk karakter kita ya Bapak Ibu, tetapi juga memperlengkapi kita untuk melayani orang lain. Ketika kita mengalami penderitaan dan menerima penghiburan dari Allah, kita belajar untuk menjadi alat penghiburan untuk orang lain juga. Allah mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan agar kita dapat memahami dan merasakan kebutuhan sesama kita yang menderita. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10, Paulus menggambarkan bagaimana ia dan rekan-rekannya mengalami penderitaan yang begitu berat hingga putus asa akan hidup. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah akan menyelamatkan kami.
Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ayat ini menunjukkan bahwa penderitaan itu mengajarkan Paulus untuk tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi sepenuhnya percaya kepada Allah. Pengalaman ini mempersiapkan Paulus untuk memberikan penghiburan dan pengharapan yang sejati kepada orang lain yang mengalami penderitaan yang serupa. Yang ketiga yaitu berbagi pengalaman sebagai sumber penghiburan. Menceritakan pengalaman kita dengan Tuhan adalah cara yang penting untuk menyebarkan penghiburan dan pengharapan. Ketika kita membuka diri dan berbagi kasih tentang bagaimana Allah menghibur dan menyelamatkan kita dalam masa-masa sulit, kita memberikan kesaksian hidup tentang kuasa dan kasih Allah. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang 15, Petrus menulis, "Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada kepadamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Ayat ini mendorong kita untuk selalu siap memberikan kesaksian tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus, termasuk bagaimana Allah menghibur kita dalam penderitaan kita. Yang keempat yaitu penghiburan ilahi yang melampaui segala penderitaan. Allah sebagai sumber segala penghiburan, menawarkan penghiburan melalui pemahaman manusia. Ketika kita berada dalam penderitaan, penghiburan dari Allah tidak hanya memberikan ketenangan sementara, tetapi juga kedamaian di dalam dan pengharapan yang kokoh. Kedamaian di dalam hidup kita, kedamaian di dalam hati kita, dan pengharapan yang amat sangat kokoh untuk kita tetap terus maju di dalam Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 mengingatkan kita, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara kamu dan pikiranmu di dalam Kristus. Penghiburan dari Allah memberikan kedamaian yang melampaui segala pengertian, menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Yang kelima, kesaksian hidup sebagai bentuk dari pelayanan. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi hidup dari kasih dan kuasanya Allah. Penderitaan yang kita alami dan penghiburan yang kita terima daripada Allah memberikan kita kesaksian yang kuat untuk dibagikan kepada dunia. Kesaksian hidup ini bukan hanya tentang kata-kata ya Bapak Ibu, tetapi juga tentang tindakan nyata di dalam melayani sesama. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai dengan 18, di sini Paulus menulis, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ayat ini menekankan bahwa penderitaan kita yang sementara ini bekerja untuk menghasilkan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Ini memberikan kita perspektif bahwa melalui penderitaan kita bisa menjadi alatnya Tuhan untuk membawa penghiburan dan pengharapan bagi banyak orang di seluruh dunia ini. Tapi sebelum kita memberikan pengharapan kepada semua orang di seluruh dunia ini,
kita dapat membagikan pengharapan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai penutup dari renungan pagi ini, marilah kita selalu ingat bahwa dalam setiap penderitaan yang kita alami, Allah bekerja dengan cara yang indah dan penuh kasih. Dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Dalam penderitaan kita, dibentuk dan diperlengkapi untuk menjadi alat penghiburan bagi orang banyak. Jangan pernah ragu untuk menceritakan pengalaman kita dengan Tuhan, karena melalui kesaksian kita, nama Tuhan akan dikuatkan. Marilah kita menjadi saksi hidup dan menunjukkan kasih penghiburan Allah kepada seluruh manusia. Amin. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar dari pengalaman-pengalaman penderitaan kami. Allah bekerja dengan cara yang indah dan penuh kasih untuk kami belajar menjadi saksi dan penghiburan bagi banyak orang. Sekali lagi kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau memulai hari kami. Kami mau memulai hari ini, sepanjang hari ini, dengan tuntunan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini dengan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.